Ya kan? Nggak jelas siapa yang berpihak ke Jamal. Nggak jelas juga siapa yang bakal setia sama kamu. Yang jelas, rata-rata mau di sini karena mereka bisa cari makan di sini. Nggak peduli siapa yang memimpin, tapi siapa yang bisa menjamin supaya mereka tetap bisa cari makan di sini. Iya Kang. Hati-hati. Jamal nggak perlu susah payah menarik semua buat ada di belakang dia. Asal bisa nendang kamu, semua bakal ikut Jamal. Iya Kang, ya. Ngapain kamu duduk sendirian di teras? Habis teleponan sama teman. Kirain habis teleponan sama musuh. Kamu yakin kamu mau keluar dari kerjaan? Yakin. Kinanti mau fokus nyelesain tugas akhir dulu. Nggak sayang kamu? Lagian kamu kan nggak pakai koneksinya papi. Susah kan bukan berarti nggak bisa, Papi. Kamu pintar. Oh iya, Kiara sama Kio mana? Tidur siang. Kan sekarang jam tidurnya mereka. Kalau tugas akhirnya udah beres, nanti sekalian cari kerja, cari pacar juga. Gak perlu. Kok nggak perlu? Udah ada. Siapa? Ada deh. Nanti bentar kita mau ngobrol loh. Kayaknya dia takut ditanya-tanya soal pacarnya, Pi. Iya. Pi tahu pacarnya dia siapa? Mikirin Dewi. Masa mikirin kamu? Dewi mah nggak usah dipikirin. Kenapa? Dewi itu perempuan yang sudah membawa pengaruh negatif dalam hidup kamu. Yang selalu mempengaruhi kamu supaya kamu berhenti jadi copet. Papi sekarang sholat ya? Iya, itu pesan Mami sebelum Mami pergi. Mami juga minta supaya kalian sholat dan mendoakan Mami supaya Mami sampai ke surga. Harusnya bukan sekarang, bukan juga karena Mami. Papi lupa, tugas Papi sebagai ayah bukan hanya memberi makan dan membiayai pendidikan, tapi harusnya mengajak dan mengajarkan kalian sholat. Tapi Papi nggak punya keberanian karena Papi nggak bisa jadi contoh. Ini cuma terpaksa aja karena kita butuh uang buat Junaidi. Sebetulnya saya udah mau berhenti jadi copet. Mulai ngaco lagi kamu. Masa mau berhenti jadi copet dibilang ngaco? Itu bukan kemauan kamu. Itu permintaan Dewi. Jadinya salah. Salah. Kalau Dewi nggak ada, kalau Dewi nggak minta, kamu mau berhenti jadi copet? Bisnis Papi sekarang juga sudah Papi tinggal. Sekarang terserah muslihat. Kenapa kamu ikut di sini? Cari makan, Kang. Kenapa nggak kerja di tempat lain? Si Akang mau bisa aja. Orang seperti saya mah mau kerja di mana tuh, Kang? Kenapa nggak dagang? Kang, hari dagang teh perlu modal. Terus ada resiko ruginya. Kamu lebih setuju siapa yang pegang di sini? Jamal apa Gobang? Oh, hari saya mah siapa aja sama aja, Kang.
Yang penting saya masih bisa cari makan di sini. Ya udah sekarang kamu pergi. Kerja lagi. Iya, Kang. Ya kan? Nggak jelas siapa yang berpihak ke Jamal. Nggak jelas juga siapa yang bakal setia sama kamu. Yang jelas, rata-rata mau di sini karena mereka bisa cari makan di sini. Nggak peduli siapa yang memimpin, tapi siapa yang bisa menjamin supaya mereka tetap bisa cari makan di sini. Iya Kang. Hati-hati, Jamal nggak perlu susah payah menarik semua buat ada di belakang dia. Asal bisa nendang kamu, semua bakal ikut Jamal. Iya Kang, ya. Uang buat bantu bos Junaidi yang kita dapat kemarin sama hari ini sudah cukup. Kita ke rumah sakit sekarang. Dalam perjalanan ke sana, kita mungkin masih bisa dapat 1 atau 2 dompet lagi. Kalau sudah cukup mah ya udah aja. Lumayan buat tambah-tambah. Saya bantunya sampai cukup aja. Nggak sampai yang buat tambah-tambah. Saya mau ketemu Dewi. Apalagi yang kamu harapkan dari Dewi? Dia kan kemarin sudah mencuekan kamu. Apa itu mencuekan? Masa kamu nggak ngerti? Mencuekan itu artinya tidak memperdulikan. Biar aja. Biar dia nggak mau ngomong sama saya. Biar dia nggak mau lihat saya. Nggak apa-apa. Yang penting saya bisa lihat dia. Ya sudah, terserah kamu aja. Saya berangkat dulu. Ya. Copet! Perasaan kenal. Kita pernah ketemu di mana ya? Copet! Makasih Om. Tunggu. Kita nggak kenalan dulu. Gak usah Om, makasih. Nggak ada kapok-kapoknya nih. Sakit campur mules ya. Bangun! Sana pergi. Oh. Sampai rumah dicek ya. Dah. Kita udah ketemu 3 kali, berarti kita langganan. Gak usah banyak prosedur. Keluarin dompet sama HP. Di saku depan masih ada recehan buat ongkos pulang. Ya udah, hati-hati di jalan. Thanks bro. Kamu kenapa? Kalau saja saya dengerin kamu, langsung ke rumah sakit, nggak nyopet lagi, saya nggak bakalan kayak begini. Begini bagaimana? Tadi saya nyopet di angkot.
Yang saya copet sadar, tahu saya copet, terus teriak. Teriak copet? Iya, Satu angkot jadinya tahu dong kalau kamu copet. iya, Terus kamu langsung kabur? iya. Gagal dong nyopetnya. Berhasil dong. Bagus kalau gitu mah. Ceritanya belum selesai. Masih bersambung? Iya, Sok atuh. Gimana sambungannya? waktu saya kabur, saya lompat dari angkot. Saya lari. Tahu-tahu di depan saya ada orang yang dulu mukulin kita. Waktu dulu ngambil HP-nya anak Kang Mus. Terus? Segitiga bermuda saya dihajar. Habis gitu, dia nggak minta maaf. Malah nyuruh saya, kalau udah di rumah, langsung dicek. Sudah dicek? Belum, Kenapa? kan belum sampai rumah. Ceritanya belum selesai, Belum the end. masih to be continue. Sok atuh dilanjut. Saya jalan, terus istirahat. Capek. Bukan, segitiga bermuda saya sakit. Terus tahu-tahu penodong yang sudah pernah 2 kali nodong saya muncul. Dompet yang isinya hasil kita operasi 2 hari. Yang seharusnya buat bantu bos Junaidi diambil, termasuk HP saya.